Dan film ini pun diakhiri dengan diperlihatkannya dua orang gangster yang berkata bahwa Onibaku telah pindah ke SMA Shinjuku. Nah, buat kalian yang belum nonton Young GTO yang episode satunya, silahkan cek link di deskripsi cuy. Seperti biasa, sebelum masuk ke videonya, subscribe dulu cuy. Dan jangan lupa juga follow Instagram gua cuy. Oke, langsung aja skuy deh. Dan di episode 2 ini diawali dengan Ryuji dan Ekichi yang melakukan perkenalan dengan teman kelasnya. Di jam istirahat, karena mereka berdua murid yang bangor, Ryuji dan Ekichi pun mengisinya dengan melakukan sebat santuy di belakang sekolahnya cuy. Tiba-tiba datang murid lain yang memanggilnya, dan murid tersebut bernama Makoto dan Sukai, yang menyodorkan korek api kepadanya. Mereka berdua berniat bergabung dengan Onibaku, akan tetapi Ryuji berkata bahwa ia tidak akan kembali ke dunia perbadungan. Ketika hendak berbalik, mereka berdua dijegat dengan seorang wanita yang berlaga selengean, dan wanita tersebut bernama Ito. Dirasanya mengganggu, Sukai pun langsung mengusir Ito dari sana. Makoto pun menawarkan sebuah tiket festival sekolah Alice, yang dimana di festival tersebut berisi wanita-wanita cantik. Karena Ryuji dan Ekichi sudah tidak lagi badung, Makoto pun enggan memberikan tiket tersebut kepada mereka berdua. Karena tiket ke acara festival tersebut sangat langka, Ekichi pun berkata bahwa mereka akan kembali dan membentuk klan Onibaku yang baru jika Makoto memberikan tiket tersebut kepadanya. Karena Makoto dan Sukai diterima di klan Onibaku, Makoto pun memberikan tiket tersebut kepada mereka berdua. Di ruang guru, Ayumi dan temannya didatangi oleh kepala sekolah. Karena Ryuji dan Ekichi adalah murid yang sangat badung, ia pun meminta agar Ayumi dan temannya mengawasi mereka berdua. Kembali lagi ke dua Onibaku, yang dimana Makoto bertanya gosip tentang mereka berdua, bahwa Ekichi dan Ryuji sudah pernah melakukan mantap-mantap dengan 100 wanita cuy. Karena kesal Makoto mengoceh tentang hal tersebut, Ekichi pun memotongnya dengan berkata bahwa ia memerlukan informasi tentang sekolah Alice. Scene berpindah di sebuah kafe, yang dimana di dalamnya terdapat dua berandalan yang sedang melakukan sebat santuy. Dan terdapat banyak anak SMA yang bercerita tentang Onibaku. Mendengar Ekichi dan Ryuji melakukan onar dengan mengalahkan preman di sekolahnya, salah satu berandalan pun tertawa mendengarkannya. Karena tidak terima Onibaku diremehkan, mereka semua pun berniat menghajar dua berandalan tersebut. Karena terlalu kuat, semua anak SMA di sana pun berhasil dikalahkan. Dan langsung pergi meninggalkan anak SMA yang ia hajar tadi cuy. Terlihat Ekichi dan Ryuji sudah tiba di depan sekolah Alice. Dan benar saja di dalamnya banyak sekali wanita-wanita cantik yang very amazing cuy. Acara mendapatkan wanita pun dimulai, yang dimana Ekichi dan Ryuji tertuju kepada satu wanita. Dan wanita tersebut bernama Aina. Ketika acara dimulai, Ryuji pun memberanikan diri agar dirinya memulai menembak Aina. Karena Ekichi juga menyukai Aina, Ekichi pun juga mencoba menembak Aina. Dan terlihat Aina lebih memilih Ekichi daripada Ryuji. Mungkin ini kali ya cuy yang dinamakan sakit tapi tidak berdarah cuy. Amazing. Ryuji yang kalah dari Ekichi pun menjadi malu dan pergi dari acara tersebut. Di sekolah, Ito pun menanyakan bagaimana acara festival di sekolah Alice kepada Ekichi. Ekichi pun melirik Ryuji dengan memanggilnya. Karena Ryuji kalah saat acara mendapatkan Aina, Ryuji pun memarahi Ekichi itu. Sukai pun menghentikannya bahwa ada guru BK yang baru bernama Bu Minamino. Wih, udah kayak nama pemain bola cuy, Takomi Minamino. Mendengar hal tersebut, Ryuji pun langsung mengambil poster Bu Minamino di salah satu siswa dan langsung mencium poster tersebut cuy. Kembali lagi ke Ekichi, di mana ia sudah tiba di sekolah Alice dan hendak menjemput Aina dengan sebuah mobil. Mendengar Ekichi akan mengajak Aina ke jembatan, Aina pun merasa senang. Aina dan Ekichi pun langsung masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Aina berkata bahwa ia baru pertama kali pacaran.
dan meminta agar Ekichi menjaga dirinya dengan baik-baik cuy. Karena senang, Ekichi pun mengiyakan perkataan Aina. Namun ketika hendak berangkat, tiba-tiba Ekichi dijegat oleh seorang bapak-bapak. Dan di sekolah terlihat semua murid termasuk Ryuji mengharapkan kehadiran Bu Minamino. Tiba-tiba Ekichi dilempar sehingga semua murid yang ada di sana terkejut cuy. Dan datanglah bapak-bapak yang menjegat Ekichi tadi cuy, yang memperkenalkan bahwa ia adalah Pak Minamino. Nah, Pak Minamino ini kita panggil aja namanya Pak Mino ya cuy. Semua murid yang mendengarnya pun langsung kecewa dan lemas mendengarnya. Pak Mino pun meminta agar semua murid mendengarkannya. Mino pun berkata bahwa besok seluruh murid harus bersikap rapi di hadapannya. Scene berpindah ke Ekichi, yang dimana ia sudah tiba di rumah Aina yang hendak melakukan mantap-mantap dengannya cuy. Amazing. Karena perasaan Aina sudah tidak tertahankan, ia pun mencoba merayu Ekichi dan langsung membuka seluruh bajunya cuy. Mantap, saya jadi pengen cuy. Amazing. Aina pun berkata bahwa Ekichi akan menjadi seorang ayah. Ekichi yang mendengarnya langsung terkejut. Dan tiba-tiba Aina membawa bayi yang ternyata bayi tersebut adalah anaknya cuy. Karena tidak ingin menjadi ayah tiri, Ekichi pun mencoba pergi dari sana. Dan tiba-tiba orang tua Aina pun pulang ke rumahnya. Mendengar Ekichi akan menjadi ayah dari anaknya Aina, bapaknya Aina pun menjadi senang. Akan tetapi Ekichi berkata bahwa ia tidak mau menjadi ayah dari anaknya Aina. Mendengar perkataan Ekichi, ayahnya Aina pun mengeluarkan sebuah samurai, sehingga membuat Ekichi takut dan pergi meninggalkannya cuy. Keesokan harinya terlihat seluruh siswa merapikan rambutnya. Pak Mino pun mencoba memeriksa seluruh isi tas siswa yang ada di sana. Terlihat salah satu tas siswa berisi buku tentang tutorial esek-esek cuy. Amazing. Sehingga Pak Mino pun menghukum murid tersebut. Ketika memeriksa tas Sukai, ternyata tas Sukai berisi foto wanita. Dan Pak Mino pun langsung memarahinya dan langsung memukul Sukai hingga terlempar cuy. Ekichi pun memarahi Pak Mino. Pak Mino yang tidak terima langsung menyuruh seluruh siswa agar mencukur kepalanya menjadi botak. Karena sudah keterlaluan, Ekichi dan Ryuji pun langsung memukul Pak Mino dan membantingnya ke lantai cuy. Kepala sekolah yang melihat itu berkata bahwa Ekichi dan Ryuji akan dikeluarkan dari sekolah. Lalu datanglah Ayumi dan temannya membela Ekichi dan Ryuji dengan berkata bahwa Pak Mino lah yang bersalah karena sudah keterlaluan kepada seluruh siswa yang ada di sana. Sehingga Ayumi mendapat dukungan. Dan akhirnya Ekichi dan Ryuji pun tidak jadi dikeluarkan cuy. Terlihat Sukai dan Ito berjalan ke sebuah kafe dan bercerita bahwa Ekichi dan Ryuji berhasil mengusir guru menyeramkan seperti Pak Mino. Karena tidak terima melihat Sukai berduaan dengan Ito, salah satu berandalan di sana memarahi Sukai. Sukai yang tidak terima langsung mengajaknya gelut cuy. Tiba-tiba seluruh berandalan yang ada di sana mulai menghajarnya. Melihat Sukai yang babak belur dihajar oleh pelanggan yang ada di sana, Ito pun langsung berteriak bahwa ia adalah temannya Onibaku. Mendengar hal tersebut, berandalan tersebut langsung meminta maaf dan memberikan sejumlah uang untuk berobat kepada Sukai, lalu pergi meninggalkannya. Karena mendengar mereka adalah temannya Onibaku, muncullah dua orang dan langsung menghajar Sukai. Mendengar Sukai dihajar, Ekichi dan yang lainnya pun langsung menuju ke tempatnya Sukai. Setelah tiba, terlihat Sukai yang tidak berdaya habis dihajar oleh kedua orang tadi dan menuliskan tantangan kepada Ekichi dan Ryuji. Dan episode kali ini pun tamat. Kita lanjut lagi di episode selanjutnya cuy. Oke, thank you cuy. Assalamualaikum. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth.